peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Letak jantung berada di tengah dada agak sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang fungsinya untuk mencegah bercampurnya darah bersih yang mengandung oksigen dengan darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Denyutan jantung terjadi karena otot-otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada penyusun serambi jantung. Hal ini karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu harus memompa darah keluar dari jantung. Nah, di antara serambi dan bilik jantung juga terdapat katup jantung loh teman-teman. Katup jantung berfungsi untuk mencegah darah dari bilik berbalik arah kembali ke serambi jantung. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda dan tertutup. Peredaran darah ganda artinya dalam satu siklus darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan peredaran darah tertutup artinya aliran darah akan selalu berada dalam pembuluh darah. Peredaran dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, kita akan memanggil teman kita yaitu Bobby. Halo semuanya, aku akan menjelaskan perjalanan peredaran darah kecil. Darah kotor di serambi kanan akan masuk ke bilik kanan dan bilik kanan akan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran zat karbon dioksida dalam darah. Dengan gas oksigen ini, darah kotor kembali menjadi darah bersih yang kaya oksigen. Darah bersih kemudian dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri akan kembali memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Proses ini akan terjadi secara berulang dan terus-menerus. Itu tadi penjelasan saya mengenai peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Lucy. Hai teman-teman, aku Lucy. Aku akan menjelaskan mengenai peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Bilik kiri akan memompa darah bersih untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Darah bersih terus mengalir sepanjang pembuluh nadi hingga akhirnya masuk ke kapiler di dekat sel-sel tubuh. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran zat dan oksigen dan nutrisi dalam darah akan masuk ke sel-sel tubuh. Sebaliknya, gas karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya akan keluar dari sel-sel tubuh. Setelah pertukaran tersebut, darah bersih berubah menjadi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Darah kotor kemudian dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena dan masuk kembali ke serambi kanan. Fungsi darah. Darah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel darah merah. Yang kedua, sel darah putih. Dan yang ketiga adalah trombosit. Yang pertama, ada sel darah merah. Fungsi sel darah merah yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dihembuskan. Dan yang ketiga, memberikan warna khas pada darah. Yang kedua, ada sel darah putih. Yang pertama, sel darah putih dapat menciptakan antibodi terhadap bakteri dan virus loh teman-teman. Yang kedua, melawan mikroorganisme atau patogen asing yang dapat menyebabkan penyakit seperti virus, jamur, bakteri, dan parasit. Dan yang ketiga, dapat menyerang penyakit ganas. Nah, ini yang terakhir teman-teman, yaitu trombosit. Fungsi trombosit yang pertama yaitu membantu menghentikan pendarahan. Yang kedua, membantu penyembuhan luka. Yang ketiga, membantu mengatur hemostatis dalam pembuluh darah. Dan yang terakhir yaitu membantu mengatur pertumbuhan tumor. Serambi.
Serambi atau yang dikenal dengan atrium terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle juga memiliki dua bagian, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Tidak hanya itu, kids, bilik mempunyai pekerjaan yang lebih sulit, kids, karena bilik bertugas untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Bye.